Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kami supaya bisa lebih memaksimalkan ibadah kami sesuai dengan profesi kami sebagai dokter gigi, yang tentunya mempunyai waktu yang terbatas juga untuk menggali ilmu agama. Atur Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah itu maha tahu tentang kita. Desain ibadah itu nggak ada yang memberatkan. Jadi semua ibadah itu sudah diatur dengan pokok ketentuan yang pasti akan selalu sesuai dengan kadar kesibukan. Nggak ada kondisi tersibuk yang meninggalkan ibadah, itu tidak ada. Ya. Dan kita sekarang poinnya adalah mesti mengetahui dulu. Makanya Islam itu dibangun di atas ilmu. Bahkan untuk bertauhid pun pakai ilmu. Quran surah ke-47 ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahkan untuk syahadat pun kata Allah pakai ilmu supaya kuat syahadatnya. Jangan ditukar syahadat dengan materi-materi dunia yang kecil gitu ya, atau janji-janji angin surga yang tidak nyata gitu. Itu pakai ilmu. Karena itu persoalan ibadah turunkan ilmunya. Misal Allah itu sangat luar biasa ya, membagi ibadah-ibadah kepada pokok dan cabang. Yang pokok ini yang wajib kita lakukan. Wajib itu pasti sesuai dengan kadar semua kesibukan yang kita kerjakan. Nggak mungkin ada kadar kesibukan yang nggak bisa menunaikan yang wajib. Contoh sholat misalnya. Sholat itu yang pokok ada 5. Teman-teman sekalian, dari mulai 24, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, kemudian 4, 4, 3, dan 4. Di konsepsi ini pun, kata Allah jaga, tunaikan sesuai dengan waktunya. Quran surah kedua ayat 2, 3, 8. Dirinci waktu, digunakan dengan tepat. Quran surah keempat ayat 103. Secara singkatnya demikian. Tapi ada misalnya, saya contohkan di rumah sakit yang harus ada tindakan. Misal tindakan dilakukan dari mulai zuhur sampai dengan asar menjelang maghrib nih. Ya, zuhur dilakukan jam 1, tapi akan mau nyampe ke maghrib nih. Asarnya mau lewat. Di tahap itu pun masih ada syariat dituntunkan. Ada yang disebut dengan jamak namanya. Kan? Disatukan, tarik asarnya ke zuhur supaya bisa dilakukan di waktu yang sama. Setelah itu lapang dari asarnya sampai ke maghrib. Itu keindahan syariat. Ada yang menarik maghrib sampai ke isya. Ada bisa ditarik ke akhir disebut dengan takhir, ditarik ke depan disebut dengan takdim. Kan? Ya, saat kita tertidur pun ketiduran misalnya kan, bangun melampaui batas sholat. Ya, Nabi mengatakan sholat pada waktunya, saat bangunnya saat itu sholat. Jadi tidak ada syariat itu yang berat, semuanya mudah dan tidak dimudah-mudahkan. Lantas bagaimana kalau saya kehilangan yang sunnah? Bukan diniatkan untuk meninggalkan, tapi karena keadaan kita berkhidmat dalam konteks ibadah sosial misalnya yang kita lakukan, sehingga tidak ada kemampuan untuk mengerjakan tambahan-tambahan seperti sunnah. Misalnya sholat sunnah, untuk bangun tahajud misalnya terbatas. Hati-hati, yang paling menarik adalah ilmu menyampaikan kepada kita, amalan sosial yang kita kerjakan itu, yang diniatkan untuk ibadah, boleh jadi nilainya lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah sunnah yang dikerjakan secara fisikal untuk pribadi. Ya, contohnya apa misalnya? Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Syafi'i satu kali bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian secara singkat lah beliau makan banyak, kemudian tidur berbaring. Tapi Imam Ahmad itu malamnya bangun sholat sunnah, tahajud. Beliau enggak. Anaknya penasaran gitu kan. Lalu datang kepada ayahandanya, Pak ini kan katanya guru besar, kiai besar, ulama besar. Tapi malam-malam Papa bangun malam, beliau enggak. Terus Bapak makannya sedikit, beliau banyak deh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan berprasangka buruk dulu. Kita konfirmasikan, kamu tanya langsung. Begitu dikonfirmasi apa jawab Imam Syafi'i? Saya itu makannya banyak di tempat ini karena saya tahu bapakmu itu orang paling baik. Orang paling soleh di tempat ini. Karena itu pasti semua yang dia dapatkan itu halal. Mumpung masih mendapatkan yang halal, saya makan agak lebih banyak dari biasanya. Kemudian bapak kamu malam sholat. Tahajud itu untuk dirinya sendiri, membangun kesolehan individual. Saya itu, mohon maaf, bukan nggak tahajud, tapi saat malam tadi sibuk untuk bisa menstrukturkan, ya, mengkonstruksikan masalah-masalah umat yang kiranya dihadapi oleh umat saat ini yang bisa saya jawab. Jadi saya menyelesaikan sekian banyak persoalan tadi malam. Karena itu, saya kemudian masih terjaga wudhu saya. Jadi bapak kamu wudhu lagi, saya tuh masih bertahan wudhunya dari isya sampai subuh. Dan itu nilainya akhirnya apa? Lebih tinggi nilai Imam Syafi'i dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal di kasus itu. Karena kenapa? Imam Syafi'i nggak bisa mengerjakan tahajud karena sedang menyelesaikan persoalan umat secara sosial. Dan nilai itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bukan nggak bisa menunaikan tahajud, mungkin sedang jaga malam, sedang melakukan tindakan, sedang ada yang harus dikerjakan demi masalah orang yang lebih banyak. Dan itu pahalanya tinggi. Ini saya selalu mengatakan pada dokter-dokter, kita punya kelas, teman-teman sekalian, Bapak Ibu mohon izin, kita punya di kelas kesehatan, di situ ada kalangan profesional, ada dokter-dokter, praktisi, sampai di herbalis, sampai di bidan dan sebagainya, kurang lebih ada 400 kami kelas di kesehatan itu, ya, dan itu kita menurunkan kurikulum Quran di bidang kesehatan. Jadi ada ayat-ayat untuk kedokteran, ada spesialis lagi, misalnya ada ayat spesial untuk mata, ya, ada nanti tentang SPOG dan sebagainya, itu ada kurikulumnya sendiri, termasuk riset di hadisnya. Saya selalu katakan begini, apakah teman-teman ketika bekerja itu hanya sebatas kemudian menunaikan profesi atau diniatkan ibadah?
Ini bedanya. Kalau profesi saja, maka apa bedanya iman kita di situ? Kan sama dengan teman juga yang bekerja yang lain yang belum beriman. Berangkat gelap, pulang gelap, dan sebagainya. Tugasnya sama. Sekarang kalau kita niatkan ibadah, apa yang dikerjakan itu pahalanya tinggi. Dan yang paling dahsyat adalah, ini, ada orang datang ke dokter gigi nih, berobat. Giginya sakit, nggak bisa baca Quran. Dengan jelas. Terus Anda hadir di situ, memfasilitasi. Begitu kemudian ikhtiar ditempuh, Anda coba bantu, Allah menyembuhkan, sembuh lagi, bisa baca Quran lagi. Kalau diniatkan ibadah, maka berlaku hadis. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan dan dia lalu melakukan kebaikan itu karena fasilitas dari yang dikerjakan, fasilitatornya Anda tadi, maka Anda akan mendapatkan pahala yang senilai dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Betapa kalau orang itu bisa baca Quran, setelah Anda cek lagi, Anda bantu lagi, giginya jadi baik lagi, dia baca Quran dengan benar, setiap huruf dia mengalir pahala yang sama bagi Anda yang telah memfasilitasi. Itu mahal Bapak Ibu sekalian. Pahala itu dilihatnya nggak sekarang, nanti setelah berpulang. Ya ada dua cara melihatnya. Satu, nanti saat sakaratul maut ditampakkan pahala. Makanya orang-orang yang meninggalnya tenang karena ditampakkan kebaikannya. Nanti akan terlihat ketika akan meninggal. Yang kedua dikonfirmasikan ketika pulang. Jadi ada ilmu yakin sekarang diinfokan, ainal yakin ketika sakaratul maut ditampakkan dan di alam kubur diperlihatkan. Nanti banyak ayatnya di Quran. Kemudian di akhirat hakul yakin ketika mendapatkan itu semua. Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ya, jadi dari konteks itulah kemudian coba niatkan semua aktivitas kegiatan kita sebagai ibadah supaya dengan itu semua tertata semua kegiatan kita dan ilmunya dipakai. Jadi nggak ada penyesalan terdalam. Ya, oh saya nggak bisa tahajud karena saya harus mengerjakan tugas ini. Tidak boleh. Jadi tugas yang kita kerjakan justru lebih mahal nilainya dibandingkan dengan orang yang ibadah secara personal. Nah itu yang ingin saya coba tampilkan. Jadi yang prioritas silahkan. Ibu Nikita tinggal, ibu yang bertanya tadi tinggal diturunkan, keluarkan lagi. Apa ibadah-ibadah yang pokok? Sederhana sebetulnya ada sholat, kalau di harta ada zakat. Nanti turunannya apa? Turunan di harta ada infak, ada sedekah. Di sholat ada tahajud, ada duha, ada sholat mutlak, ada sholat misalnya syuruk dan turunan yang lainnya. Ya kalau mampu dikerjakan, tak mampu karena alasan yang lain, niatkan alasan yang lain itu sebagai ibadah kepada Allah. Dan itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.